Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meredupkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber sukatu abadi di sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah atas kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian sabda Tuhan. Amin. Sabda-Mu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabda-Mu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi.
Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Keesaan 76 bait 1 dan 2. Kasihanilah ya Tuhan. Berita anugerah. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Berhadapan denganmu
keempat, bait pertama dan kedua. Maha kasih yang ilahi, hikmat surga Tuhan mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih kami Tuhan, karena saat ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh kami dapat pahami. Oleh sebab itu tolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memahaminya, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami, terang bagi kaki kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, jauhkan suara-suara yang dapat mengganggu kami. Biarlah hanya firman-Mu lah yang kami boleh dengar, dan hamba-Mu yang akan memberitakannya, mampukan untuk dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasari pada Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini merupakan bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hosea kepada bangsa Israel di Israel Utara sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Saat itu di Israel Utara merupakan periode yang penuh dengan ketidakpastian politik. Semua raja-raja mereka menurut Hosea 7 ayat 7, semua rajanya tewas. Periode itu sangat kacau. Asyur di bawah pemerintahan Tiglat-Pileser muncul sebagai penguasa dunia yang mengancam kehidupan bangsa Israel. Untuk menghindari ancaman dan tekanan bangsa Asyur,
maka Raja Menahem di Israel Utara harus membayar upeti kepada Raja Asyur. Saat itu Nabi menentang kultus kesuburan yang terdapat pada orang-orang Kanaan yang dengan mudahnya diambil alih oleh orang-orang Israel. Mereka mencampur adukan Tuhan dengan Baal. Tujuan Nabi Hosea adalah supaya bangsa Israel mengaku bahwa Tuhan dialah Allah. Dengan segenap hidupnya Nabi Hosea berjuang melawan proses Baalisasi dan Kaanisasi. Baalisasi dan Kaanisasi kepercayaan Israel. Sebab akibat dari proses tersebut, maka Tuhan hanya diakui sebagai salah satu ilah atau salah satu Baal. Sikap itu dianggap sebagai persundalan. Sebab ikatan perjanjian Israel dengan Tuhan diumpamakan sebagai ikatan perkawinan yang tidak dapat dipisahkan karena kesetiaan Tuhan kepada Israel, bukan karena kebaikan dari bangsa Israel, tapi kesetiaan Tuhan kepada Israel. Nabi berusaha untuk memperjuangkan pengakuan akan Tuhan menghadapi kuasa para Baal. Nabi Hosea terus menyampaikan firman Tuhan supaya bangsa Israel mengenal Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantar mereka masuk ke tanah Kanaan. Dalam perikop Hosea pasal 6 ayat 1, Nabi Hosea mengajak Israel, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Bangsa Israel yang sudah menyembah Baal dengan kultus kesuburannya diajak untuk kembali kepada Tuhan dan meninggalkan Baal. Mereka diajak berbalik kepada Tuhan. Itu artinya mereka diajak untuk bertobat. Alasannya bahwa Tuhanlah yang membuat hidup mereka mengalami kesulitan, terancam oleh Asyur, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan itu jugalah yang akan memulihkan mereka, bukan Baal. Tuhan yang telah memukul mereka, dan Tuhan juga yang akan merawat, memulihkan mereka. Karena itu dalam ayat yang ketiga mereka diajak, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Itu disampaikan oleh Nabi Hosea kepada bangsa Israel yang sudah mulai menyembah Baal. Nah, bangsa Israel diajak untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alasannya Tuhan pasti muncul seperti fajar. Fajar atau matahari pasti muncul setiap hari. Mungkin saja matahari tidak kelihatan karena tertutup awan, tertutup kabut, sehingga tidak kelihatan. Tetapi matahari itu pasti ada. Nah, jika bangsa Israel mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti datang menolong mereka. Sebab Tuhan itu pasti ada. Tuhan memang selalu ada. Hanya saja mungkin tertutup oleh ketidaktaatan, sehingga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan atau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan itu pasti ada.
Karena itu mereka diajak untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan memberkati mereka bagaikan hujan di akhir musim. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan kita saat ini? Saat ini kita semua perlu mengoreksi diri kita semua. Apakah kita juga hanya menyembah Tuhan satu-satunya? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Apakah bukan harta, kedudukan, jabatan, kehormatan yang kita utamakan daripada Tuhan? Jangan-jangan Tuhan hanya menjadi nomor 2 setelah itu semua. Atau Tuhan kita samakan dengan itu semua. Kalau Tuhan menjadi nomor 2 atau kita samakan dengan itu semua, maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Artinya kita harus bertobat. Bagaimana dengan penderitaan, kesulitan, ketidakdamaian, kekacauan, ketidakharmonisan dengan orang lain yang kita alami? Apakah itu terjadi karena Tuhan memperkenankan kita mengalaminya supaya kita semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan? Ya puji Tuhan kalau seperti itu. Yang perlu dilakukan berarti tinggal meningkatkan lagi pengenalan akan Tuhan agar tetap mengandalkan Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Penderitaan, kesulitan, kekacauan, ketidakdamaian, ketidakharmonisan dengan orang lain yang kita alami bisa jadi sebagai buah dari kita menomorduakan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan apa yang menjadi milik kita, atau karena perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Sebab jangan-jangan itu semua terjadi karena kita menomorduakan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan mungkin juga karena perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau penderitaan itu atau kesulitan itu karena kita menomorduakan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan kita, atau karena perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita perlu berbalik kepada Tuhan, bertobat. Kita perlu kembali kepada Tuhan untuk lebih mengenal lagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian dengan Tuhan sudah diperbaharui melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia dan kematiannya di atas kayu salib. Tujuannya untuk menebus dosa-dosa kita semua dan menyucikan kita dari segala kecemaran. Itu terjadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita, melainkan karena kasih Tuhan yang besar pada dunia ini, sehingga Dia datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau selama ini kita tidak setia kepada Dia yang setia mengasihi kita, maka marilah kita berbalik kepadanya dan memohon untuk dibaharuinya, meminta Roh Kudus untuk membaharui hidup kita. Yesus adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Untuk itu kesetiaan menjadi penting di antara kita dengan Yesus. Yesus tetap setia pada kita, maka kita pun harus setia kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kesulitan, penderitaan, kesedihan karena sakit dan kematian.
Kita tidak tahu penyebabnya. Jangan-jangan karena kita semua hidup tidak berkenan kepadanya. Kalau itu penyebabnya, maka kita harus kembali kepadanya, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan itu berarti kita perlu bertobat dan memohon agar Roh Kudus memperbarui hidup kita senantiasa, agar kita senantiasa boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah, dan kita boleh membawa damai sejahtera Allah kepada orang lain, karena kita sudah kembali mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus dan penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayangkan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian penetapan perjamuan kudus. Dan selanjutnya arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan
dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhirnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. 3. Romawi, pengujian diri. Jemaat, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan disiapkan. Tutup meja perjamuan, dibuka.
Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah dan bagikan di antara kamu. Ambillah dan bagikan di antara kamu. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah dan bagikan di antara kamu. Ambillah dan bagikan di antara kamu. Ingatlah dan percayalah
bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat kami undang berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dirapikan. Silakan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih kami Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami senantiasa. Dan di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan bahkan boleh mendengar kebenaran firman yang mengajak setiap orang untuk kembali kepadamu dan diperbaharui oleh-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, tapi juga kami boleh membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Karena itu berkati gereja-Mu di mana saja gereja-Mu hadir dan melayani, khususnya gereja GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Tuhan berkati pelayanannya. Majelis Sinode sebagai pimpinan mampukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dan kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja GPIB Tiberias. Tuhan berkati gereja-Mu ini, agar gereja-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu semua yang melayani di dalamnya kami mohon berkat-Mu, sehingga semuanya semua yang dilayani boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena yang melayani semua melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk gereja-Mu GPIB Tiberias. Kami mohon Engkau terus memberkatinya, program dan pelayanannya Tuhan berkati. Dan berkati semua jemaat, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, simpatisan dan tamu, Tuhan berkati semuanya.
Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat GPIB Tiberias. Jikalau ada yang sedang bergumul oleh masalah-masalah kehidupannya, Tuhan campur tangan dalam pemulihan, dalam mengatasi permasalahannya, pergumulannya. Kalau membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Jikalau pergumulannya harus dijalaninya, maka berikanlah kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Berkati setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan seluruh anggota keluarga. Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh mengalami kasih Tuhan. Tapi juga kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersukacita karena berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran. Dengan bertambahnya umur, kiranya Tuhan menguatkan imannya sehingga semakin mengalami sukacita dan hidup dengan syukur kepada-Mu. Demikian juga keluarga yang berulang tahun rumah tangganya, Tuhan juga berkati rumah tangganya, agar dengan bertambahnya umur rumah tangga maka semakin bahagia, semakin sukacita di dalam keluarga, karena Tuhan memberkati keluarganya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap yang bersukacita karena berkat-Mu. Teguhkan sukacita kami dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur, karena segala berkat yang ada pada kami adalah karena anugerah dan kasih sayang-Mu. Tuhan Bapa surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja GPIB Tiberias yang sedang memohon izin untuk pembangunan gedung gereja. Tuhan berkati pemerintah yang memprosesnya, agar mereka yang memprosesnya dapat memproses dengan baik, sehingga dalam waktu Tuhan akhirnya boleh terbit surat izin untuk membangun gereja-Mu. Tuhan Bapa surga, kami percaya Engkau mengasihi gereja GPIB Tiberias, karena itu kami mohon berkat-Mu untuk pengurusan izin ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita oleh karena berbagai situasi yang mereka alami. Tuhan kiranya kuatkan dalam menghadapi penderitaan, sehingga tidak menjadi lemah oleh karena penderitaan. Tapi kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan kiranya campur tangan dalam pemulihannya, khususnya saat ini juga yang menderita sakit karena COVID-19. Tuhan kiranya campur tangan dalam pemulihannya. Dan karena itu juga kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah di dunia yang sedang berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya berikan hikmat dan jaga lindungi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas menangani pandemi COVID-19 ini. Dan baik pemerintah, TNI, Polri, juga para medis dan para tim-tim relawan yang berupaya untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan berkati dan jaga lindungi mereka, jauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Tapi kami berdoa untuk mereka yang meninggal oleh karena COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tidak larut dalam duka cita mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon untuk kami semua, berikan kami semuanya kekuatan dan kesehatan.
jaga lindungi kami jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan khususnya corona yang sangat mengganggu kehidupan kami. Dan berikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini, tapi juga berikan hikmat agar kami arif dan bijaksana. Tuhan Bapa di surga, berkenanlah untuk mendengarkan setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Sebab seluruh doa ini kami bawa kepadamu hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.